Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah. Banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang didaur ulang sehingga banyak sampah kantong plastik berakhir di saluran air, sungai sampai akhirnya ke laut. Permasalahan tentang sampah menjadi isu yang tak kunjung reda di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap sampah sebagai hal yang sudah tidak lagi berguna. Akan tetapi, pemuda asal Semarang, Biandi Zamaris, memiliki inovasi lain untuk mengubah sampah plastik menjadi barang-barang yang dapat digunakan, bahkan menjadi barang yang memiliki fungsi dan kualitas yang baik. Kegelisahan kita ya terhadap ada sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan tapi kita nggak pernah lihat gitu loh, yaitu sampah. Jadi banyak orang yang menganggap sampah itu ya udah kita pakai terus kita buang selesai gitu loh. Plastik itu kan umurnya 1000 tahun lebih, jadi ada kemungkinan sampah yang kita hasilkan saat kita kecil, saat kita bayi itu sebenarnya masih ada gitu di suatu tempat. Kita cuma nggak bisa ngelihatnya aja. Nggak semua orang itu mengumpulkan sampah plastik. Jadi karena sampah kantong plastik ya terutama ya, kantong plastik ini tidak bernilai harganya, tidak ada harganya. Jadi kita harus harus ngasih edukasi gitu ke bank sampah itu supaya mengumpulkan sampah plastik ini. Bahwa barang yang tadinya sampah ini tuh ternyata tuh bernilai gitu loh, bukan yang hanya sampah yang kita buang terus udah gitu. Ini tuh sebenarnya punya value yang lumayan tinggi gitu, value yang tinggi. Jadi kita bisa olah, jika kalau kita pinter cari celahnya, kita bisa olah untuk menjadi sesuatu yang bahkan nilai jualnya kita bisa lebih tinggi dari value aslinya gitu. Sebenarnya sampah-sampah ini tuh nggak secara literal mereka itu sampah. Kita bisa manfaatin kalau misalnya kita tahu caranya, kita tahu harus ngapain, kita bisa manfaatin untuk seperti yang saya lakukan ini. Jadi menjadi sesuatu yang baru yang ya bisa dibilang bernilai ekonomi lah. Sampah plastik dianggap tidak berguna, tidak seperti sampah-sampah lainnya. Namun, Biandi dapat mengubah sampah plastik menjadi produk yang fungsional,
bahkan memiliki nilai ekonomi dan nilai jual yang tinggi. Jadi menemukan sebuah komunitas bernama Precious Plastic, sebuah komunitas secara global dunia. Mereka itu ngajarin kita secara individu tuh untuk bisa melakukan kegiatan recycle sendiri gitu, secara individu gitu. Nah dari situ kita terinspirasi lah dari komunitas itu. Akhirnya kita bikin riset sekitar 1,5 tahun hingga lahirlah produk pertama kita, namanya Alpha Series. Material utamanya terbuat dari sampah kantong plastik. Jadi semakin banyak pelaku yang melakukan hal yang sama dengan kita, seenggaknya dalam konteks mendaur ulang, mungkin akan semakin besar juga impact-nya gitu yang kita hasilkan gitu. Biandi merealisasikan idenya pada awal tahun 2022 setelah melakukan riset selama 1 tahun. Kalau nama dari Seko Upcycle sendiri sebenarnya sesimpel Seko ini bahasa Jawa ya, kita ambil dari bahasa Jawa atau dari seko sebenarnya. Jadi seko itu kan kalau diartikan itu dari. Jadi kenapa kita pilih seko, karena kita mau meng-highlight bahwa produk kita ini terbuat dari si sampah plastiknya itu. Halo, nama aku Adin. Aku ini sebagai co-foundernya Seko Upcycle. Sekarang aku berusia 25 tahun. Aku melihat bahwa permasalahan sampah ini ternyata tuh bisa untuk kita ubah jadi sesuatu yang menarik untuk anak muda dan semua kalangan gitu. Jadi aku bersemangat banget untuk join Seko Upcycle karena aku juga pengen membawa sesuatu untuk lingkungan tapi dalam bentuk yang keren. Semakin banyak orang yang tidak malu dan bangga untuk memakai produk Seko Upcycle dari sampah kantong plastik, dan semoga awareness yang diharapkan dibawa oleh Seko Upcycle ini semakin meluas ke masyarakat.